Kenapa Cina dengan otokrasinya sendiri berhasil gilang gemilang? Kenapa Iran Ayatollah Khomeini dengan otokrasinya sendiri, teokrasi, itu gagal dan menjadi failed state? Yang ketiga, land reform. Ternyata kaum ulama juga penguasa tanah yang luas di samping kaum aristokrat. Jadi mereka terdampak. Dengan dihapuskan feodalisme, aristokrasi dan ulama, marah lagi dong. Jadi alasan untuk marahnya banyak. Jalan merangkul Barat, quote and quote, di mana Barat itu adalah pimpinannya, The Guardian-nya itu adalah Amerika, itu jauh lebih gampang. Sehingga itulah yang membuat kenapa Cina, tentu saja panjang ceritanya, tapi kenapa Cina bisa maju cepat. Pemimpin seperti Ayatollah waktu itu pasti nggak ada rencana awal untuk membangun seperti ini, tapi dia respon terhadap situasi kan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi kemudian menjadi ilusi yang dianggap benar tentang kekuasaan di bumi atas nama Tuhan. Kalau senario Caracas, ya Venezuela kan, itu memang element of surprise-nya tinggi sekali. Kalau sekarang melakukan itu terhadap Khamenei itu kayaknya hampir nggak mungkin, apalagi kan mereka sudah terbiasa dengan bunker pindah-pindah. Di langit Timur Tengah, ketegangan kembali menggantung. Amerika Serikat dan Iran kembali saling mengancam. Dunia bertanya, tekanan politik semata atau awal perang baru. Dan 4 dekade yang lalu, dua bangsa berdiri di persimpangan. Cina di tahun 78 memilih jalan pragmatis di bawah Deng Xiaoping. Iran tahun 79 memilih revolusi ideologis. Ini pembukaan top nih. Iya, betul-betul ngasih jalan kita masuk ke pembahasan gitu, Cel. Ya kan? Jadi ini 3 hal kan, Cina, Amerika, dan Iran. Yes. Sudah terangkum dalam pembukaannya langsung. Amel Jadi gitu. tadi ada USS Abraham Lincoln, kapal induk dengan pengiring-pengiringnya, penjelajah dan fregat gitu kan. Yang menyerang lagi apa enggak nih? mulai bersandar di Timur Teluk Tengah Persia. kan, Teluk Persia. Itu kan biaya untuk itu aja per hari 100 miliar paling enggak, hanya untuk Operasionalnya mereka ya? Aduh. Belum kalau terjadi konflik misalnya kan pasti lebih besar. Dan orang bertanya kan, apa yang akan terjadi? Ya nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Trump pun barangkali belum tahu apa yang akan terjadi. Parkir dulu aja Jadi deh gitu kita ya. mendiskusikan apa yang belum terjadi kan susah. Ya. Kita bisa diskusikan tadi yang Amel bilang kan, apa yang terjadi sebenarnya dengan Iran? Sejak 79 kan ini sudah konfrontasi dengan Amerika terus-menerus nih. Ya. Dia naik dengan konfrontasi dengan Amerika, mau turun pun setelah kabar terakhir dari protes-protes mahasiswa itu atau kaum muda, ya kaum basaris juga ya kelas menengah Iran, itu katanya yang meninggal minimal yang terbunuh oleh pasukan oleh yang kemarin yang terjadi ya. oleh pemerintah teokrasi di bawah Ayatollah dengan Guardian-nya itu National Revolutionary Guard itu minimal 6.000. Kemudian angka atasnya barangkali bisa sampai 20-25 ribu. Wah. Yang tewas langsung oleh represi untuk mengontrol protes itu. Jadi tanpa ada public gaze ya, tanpa publik karena ditutup informasinya. Ya, tapi kan oke, kita sekarang mau lihat apa toh ya di Iran ini 47 tahun sejak 79 kan sampai sekarang, dari konfrontasi Amerika di ujung ada lagi konfrontasi Amerika, dan sepanjang rezimnya ini adalah konfrontasi. Tema utamanya kan apa Amerika disebut sebagai setan besar gitu loh. Kemudian tadi Amel mengatakan bahwa jangan lupa sebagai pembanding sejarah itu kan bagus. Khomeini kan tahun 79. Di situ Deng Xiaoping kan mulai setahun lebih awal. 78. Tahun 78. 1978 Deng Xiaoping setelah zaman Mao menjadi pemimpin di Cina. Tahun 79 setelah Reza Pahlavi 3 dekade lebih, itu Ayatollah Khomeini mimpin Iran. Dari Paris ya. Dari Paris dia pulang kan setelah sahnya memasuki era pembuangan.
Dia pulang dari Paris. Dan ini juga menarik, Jal. Kalau tadi Amel menyebutkan membandingkan Iran. By the way, dulu China. Deng Xiaoping sekolah di Paris. Ini kan intelektual komunis. Ya, tapi ini membandingkan Cina dengan Iran ini menarik karena dua-duanya ini kan punya civilization yang tradisi peradaban yang kuno yang panjang sekali gitu kan. Peradaban panjang. Nah, jadi ini kita menarik membandingkan trajektorinya. Ya. Nah, ini kita kan mau masuk coba ke itu. modernitasnya. Yes. Abad 21 seperti apa? Ya. Gitu kan? Perubahan besar yang terakhir ini kalau kita cerita semua kan panjang sekali, tapi kita ambil patokan 79 di Iran, 78 di Cina. Ya. Deng Xiaoping dan Ayatollah Khomeini. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita lihat sekarang hari ini, kan saya bilang kan, Iran sudah menjadi rezim yang gagal, teokrasi yang sudah tenggelam dalam waktu. Dia kayak decaying selama 47 tahun. Yang terjadi di Cina 49 tahun setelah Deng Xiaoping, setengah abad, Mel, itu kemajuan luar biasa yang belum pernah dialami. Ya banyak negara yang sudah pernah maju cepat, tetapi secepat ini, sebanyak itu orang yang terangkat dari kemiskinan, dan sekarang teknologi Cina, mobil listrik, manufacturingnya dahsyat sekali. Dua kontras yang sangat berbeda. Sama-sama otokrasi, Hal. Ya. Nggak ada yang demokrasi. Di Cina kediktatoran komunis. Bahkan di Cina kan kemarin ada isu tentang Ya, pergerakan. Deng Xiaoping. Mau dikudeta itu. Ya, Deng Xiaoping memecat Xi Jinping. Sorry, Scott Deng Xiaoping. Penerus Deng Xiaoping, Xi Jinping memecat orang tokoh-tokoh nomor 1 di militer yang dalam komite sentral tapi militer ya. Itu kan kediktatoran. Tapi yang satu diktatorship komunis, politiknya diktatorship, tapi ekonominya dibuka. Globalisasi dirangkul sejauh-jauhnya, Amerika didekati. Awalnya kan Xi Jinping tahun 78 berkuasa. Deng Xiaoping. Sorry, Deng Xiaoping. Itu gejala ketuaan. Untuk Abel masih muda. Jadi Deng Xiaoping 78 berkuasa, dia ke Washington kan, ke Jimmy Carter. Kan kita sudah ceritakan berkali-kali. Ini Jimmy Carter yang sama, presiden Amerika yang dilawan oleh Khomeini ya. Begitu berkuasa kan, ini presidennya Carter. Pada saat pendudukan kedutaan Amerika di Tehran dan beberapa 50 sekian warga Amerika, pimpinan kedutaan itu ditawan selama 1 tahun lebih, 400 hari sekian. Itu presidennya Jimmy Carter, gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Cina dengan otokrasinya sendiri berhasil gilang gemilang, kenapa Iran Ayatollah Khomeini dengan otokrasinya sendiri, teokrasi, itu gagal dan menjadi failed state. Bahkan sekarang kan ditolak oleh ratusan, mungkin jutaan warganya sendiri yang kemudian hanya bisa dikendalikan dengan blackout internet total dan kemudian terjadi represi yang berdarah. What happens? Itu pertanyaan penting, Hal, untuk melihat apa yang terjadi, mengerti Iran, mengerti masuknya zaman modern. Kan banyak, ini kan 2 contoh besar. Tapi kan ada contoh Jepang, Korea Selatan, di negara Arab kan, Timur Tengah kan ada Saudi Arabia, ada Kuwait, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab gitu loh. Jadi ini kan membuat kita lebih mengerti, apa toh yang terjadi, bagaimana kita mengerti sebuah bangsa untuk maju, untuk jadi bangsa yang kuat, syukur-syukur akhirnya bebas dan merdeka secara individu masing-masing ya. Tetapi kan maju dulu, sejahtera dulu, kuat dulu. Teknologinya bagus, militernya bagus, kesejahteraan rakyatnya bagus, persis di Cina. Pendidikannya bagus sekali. Nah itu kan pertanyaan besar. Nah kalau gitu kita perlu menelisik lebih jauh tentang Iran kan. Apa yang terjadi dengan revolusi itu? Bahkan kita lihat sedikit sebelum revolusi kan, latar belakangnya kan Syah. Ini kan nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi Syah Iran ini sebenarnya kan kalau dalam narasi para pendukung revolusi, itu kan dipersepsikan dia kayak Raja Louis 14 lah di dan Perancis. Ratu Faradiba itu jadi Maria. Iya, jadi yang pokoknya yang glamor, dekadan dan menjadi anteknya Amerika. Nanti di YouTube kita kasih gambarnya tuh. Iya kan, Louis 14 sama Mario Antoinette dengan Syah dengan Faradiba sekedar. Iya, tapi kan kemudian historical curiosity. Nah, tapi kan kalau kita lihat footage di YouTube belakangan ini kan muncul
Ya. Iran sebelum revolusi ya 79 itu kan banyak sekali menunjukkan ada banyak kemajuan gitu loh. Ya. Jadi ada juga hal yang dicapai oleh Shah Iran. Kan ya pastilah kan namanya juga pemerintahan kediktatoran kerajaan monarki yang modernis ya kan. Ini ambisi modernisasinya ya kira-kira contohnya dari Kemal Atatürk di Ottoman Perang Dunia Pertama gagal. Kemudian Kemal Atatürk nih ya autokrasi juga, tapi kan dia membersihkan pengaruh agama masa lalu yang dianggap negatif dan embracing the West. Jadi ya pakaiannya, cara belajarnya, bahasanya segala macam itu westernisasi dalam pengertian yang paling ekstrim. Bahkan dilarang tuh ekspresi keagamaan di tempat-tempat publik. Itu kan. Nah, Shah Iran itu ya kita panjang lah, tapi kira-kira dia orangnya tidak, kalau Kemal Atatürk kan pahlawan perang. Ini tumbuh dari bawah pahlawan perang. Kalau ini kan anak raja, anak maharaja ini. Dan dia orangnya pemalu. Si Shah yang Reza Pahlavi itu reluctant emperor gitu loh. Tapi kan karena dia putra mahkota, dia ayahnya ada problem, ada kudeta, ada macam-macam, dia muncul sebagai pimpinan. Nah, terdidik dengan baik, dia orang bilang dia Francophile. Jadi suka banget dengan bukan cuma Prancis, tapi makanan Prancis, kultur Prancis. Nah, dia westernisasi mengikuti Kemal Atatürk, tetapi tidak se ekstrim Kemal Atatürk. Nah itu dia. Ini kan kerajaan. Kalau Kemal kan republik. Nah Bung Karno juga pahlawannya, jangan lupa salah satunya Kemal Atatürk. Itu kan romantisme perjuangan nasionalis. Nah Shah ini, Pahlavi ini punya dua program yang sangat penting dimengerti. Namanya White Revolution ya. Revolusi Putih. Yang pertama modernisasi pendidikan, sekularisasi pendidikan, pendidikan ala Barat ya, sama dengan Atatürk kan. Pendidikan ala Barat maksudnya sekolah, universitas, ya kan, yang cara ilmu modern, kemudian kaum wanita boleh pendidikan, tidak harus berpakaian tradisional gaya Iran, gitulah ya. Jadi bahkan dikasih hak pilih. Ini penting nih, kaum wanita, kaum perempuan. Yang ketiga ya juga paling penting adalah land reform, menghentikan feodalisme Iran. Dan di sini mulai reaksi penting dari kaum ulama. Kenapa kaum ulama bereaksi dan tidak senang dengan kebijakan ini? Karena sebelum modernisasi pendidikan itu terutama di grassroots itu dikuasai dan dikendalikan oleh kaum ulama. Ulama Syiah terutama ya. Ya Syiah, ini kan kita bicara Syiah, karena Iran kan. Jadi dan salah satu tokoh ulama tahun 50-60an itu namanya Ruhollah Khomeini, yang kemudian menjadi Ayatullah Khomeini. Dan memang khas dalam teologi Iran yang dianut oleh kaum ulama ini, tidak ada konsep yang kemudian dikembangkan menjadi velayat faqih. Itu penemuan dari Ruhollah Khomeini ini waktu dia muda. Kan dia teolog gitu. Nanti saya ceritakan asal usulnya dekat dengan konsep philosopher's king-nya Plato. Ini the guardianship of the jurist. Maksudnya orang yang pintar syariah inilah yang jadi pemimpin. Plato kan bilang orang yang pintar, yang terdidik, yang arif bijaksana yang jadi pemimpin. Cuman kan Plato nggak bilang Tuhan. Kalau ini kan ada kandungan. Kalau wilayatul faqih itu kan dengan asumsi bahwa mereka ini menjadi perwakilan. Nah, jadi intinya pertama mereka nggak senang dong. Kok sekolah tiba-tiba bukan monopoli mereka. Ada guru-guru yang sekuler, guru SD, guru SMP, guru SMA, apalagi universitas. Yang kedua perempuan. Dengan membebaskan perempuan sebagai warga yang sama dengan sang pria, ini kan langsung masuk ke wilayah bukan hanya teologi tapi sosial, terutama di grassroots. Yang ketiga land reform. Ternyata kaum ulama juga penguasa tanah yang luas di samping kaum aristokrat. Jadi mereka terdampak. Dengan dihapuskan feodalisme, aristokrasi dan ulama, marah lagi dong. Jadi alasan untuk marahnya banyak.
Tetapi karena Shah waktu itu populer, jangan lupa pada saat tahun 50-60 terutama awal 70-an itu bonansa minyak mulai muncul. Uangnya banyak. Ini kelemahan sekaligus kelebihannya. Kenapa nanti untuk Berkah mengganti sekaligus kutukan. berkas sekaligus kutukan. Kayak Venezuela. Iya. Awal-awalnya gampang nih. Bangun sana bangun sini dan populer waktu itu sangat populer. Tapi kan dalam proses waktu tidak tercipta kaum pengusaha, kaum kelas menengah yang cukup kuat, yang kaya, penuh warna, sebagaimana keberhasilan di Cina, Korea Selatan ya. Karena Korea Selatan, Cina kan nggak punya satu sumber yang besar, nggak punya minyak. Di sini punya minyak, jadi insentif untuk diversifikasi segala macam kan tidak terjadi, yang terjadi proyek besar dan memang korup. Jadi otokrasi yang kerajaan, raja di raja, sahnya syah, rajanya raja, raja di raja dong. Iya, raja di raja. Itu juga dikawal oleh aparat penindas, ya Safak itu misalnya kan terkenal gitu. Ya walaupun orang kontroversi berapa banyak sih ya oke lah. Tapi kan ada represi itu, ada ekonomi yang tumbuh cepat, tetapi basis organisasi dan sosialnya tidak berkembang. Organisasi nggak boleh, yang independen, politik nggak boleh. Ya kayak zaman Pak Harto awal 70-an. Yang bisa berpolitik dengan sendirinya ya coba ulama. Grassroots kan cuma dia, gitu loh. Yang kelas menengahnya, kelas aristokrat yang kemudian menjadi pengusaha nggak berkembang dan tidak boleh berpolitik. Nah, tapi ini menariknya, Cal. Kalau di Iran itu kan orang terdidiknya banyak dan cukup kuat ya. Kalau kita lihat film Persepolis atau novelnya kan Persepolis itu kan revolusi Iran itu tadinya sebenarnya diinspirasi, dimotori oleh kalangan sekuler kiri. Ya, makanya kemudian kan itu betul-betul narasinya itu, retoriknya kan bukan retorik agama, tapi kemudian ketika berhasil dibajak oleh kaum mullah. Itu. Nah, di situ kan tadi pada saat dia membangun 20 tahun cepat, itu kan kelas menengah dan organisasi sosial politiknya nggak boleh tumbuh. Oke. Gitu loh. Yang muncul kan yang ada adalah organisasi the clerics gitu loh, kaum ulama gitu loh, grassroots-nya. Sehingga pada saat gejala krisis di rezim Shah, ya kaum mahasiswa, kaum kiri dan liberal, bukan cuma kaum kiri kaum liberal juga ada, sekuler, nasionalis. Ya kan ya, bayangin kayak kita lah, mahasiswa-mahasiswa kita gitu, yang nggak berpikir soal negara agama, teokrasi. Sama sekali nggak. Yang nggak menghubungkan antara agama dan politik langsung gitu loh. Sebagaimana Khomeini menggunakan. Berpikir tentang kewajiban hijab. Nggak berpikir tentang itu. Gitu kan? Maunya protes kepada rezim Shah yang dianggap ya kan nggak bebas rezimnya, itu kan biasa. Nah, dalam krisis itulah kemudian muncul berbagai hal, termasuk banyak orang bertanya kok tiba-tiba bisa Ayatullah Khomeini dan rezimnya dengan konsep teokrasi yang dikawal oleh tentara republik. Sebelumnya kan tentara Syah kuat, yaitu yang menang. Dinas intelijen rahasia Shah yang namanya Safak itu dibubarkan tapi dibentuk baru menjadi kementerian. Cara kerjanya diterusin. Represinya terus. Ganti baju. Kalau tadi adalah imperium, maharaja, kerajaan, dia menjadi Republik Islam Iran, Republik Islam. Tetapi dengan cara kerja kekuasaan yang praktis sama, malah dengan justifikasi Tuhan. Konsep velayat efakih, konsep Plato dalam abad ke-20 dalam penerapan di Iran. Inilah cerita awalnya, dan dari awal sampai akhir anti Amerika, anti Barat, anti Western world. Berbeda dengan Cina, berbeda dengan Ataturk kan. Ataturk justru embracing Deng Xiaoping, Mel. Deng Xiaoping bukan Xi Jinping ya. Deng Xiaoping 68, dia lihat kiri, lihat kanan, mau gagal 2 dekade lebih, sama dengan gagalnya Syah dianggap waktu itu. Syah kan sempat berhasil, kalau mau kan nggak sempat, mau berhasil mempersatukan Cina. Itu kita tepuk tangan, seperti Bung Karno, ya mempersatukan Indonesia, tapi membangunnya gagal, malah kelaparan. Nah, Deng Xiaoping menjadi penguasa tertinggi Cina dari puing-puing keruntuhan dan penderitaan 2 dekade Maoisme. Ya,
Deng Xiaoping melihat berbeda dengan Khomeini. Oke, kediktatoran komunis dia pertahankan karena mempersatukan Cina nggak gampang. Dia nggak mau sama dengan, ya kalau tahun 80-an kan, awal 90-an Gorbachev. Ya, semuanya diubah sekaligus. Politiknya pertahankan, tetapi ekonominya, politik luar negerinya, kita ke Washington, ketemu Jimmy Carter. Dia ketemu Mr. President dalam bahasa Mandarin, terima dong mahasiswa Cina sebanyak mungkin, visanya dipermudah. Oh bagus, itu penentunya, tuh kunci pembuka. Ekonominya dibuka. Free trade zone, kebetulan ada Hong Kong rezekinya dia. Ada Hong Kong yang sudah menjadi pusat finansial di bawah Inggris waktu itu kan. Jadi jalan merangkul Barat, quote and quote, di mana Barat itu adalah pimpinannya, The Guardian-nya itu adalah Amerika, itu jauh lebih gampang. Sehingga itulah yang membuat kenapa Cina, tentu saja panjang ceritanya, tapi kenapa Cina bisa maju cepat, karena dia pinter nih si Deng Xiaoping melihat yang mana perlu dilawan, yang mana jangan dilawan, yang mana harus dirangkul, yang mana harus di stop. Khomeini berbeda. Dia hajar rakyatnya sendiri, dia hajar semuanya, konfrontasi bahkan terhadap Amerika. Kalau dia kuat dan bisa menang lawan Amerika, ya coba-coba aja, silahkan aja. Tapi kan nggak bisa. Sampai sekarang juga nggak bisa juga. Dengan ongkos yang begitu besar pada kegagalan rakyatnya selama setengah abad, pada saat, bayangkan kalau dulu Khomeini pakai strategi Xi Jinping. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Balik lagi. Gak apa-apa. Itu kan namanya persoalan umur. Bayangkan kalau dia pakai strategi Deng Xiaoping. Tapi saya kira viewers kita tahu kok yang dimaksud. Dimaksud siapa? Ini kan kadang-kadang kita berpikir dari Cina ke Iran, ke Amerika. Nah, intinya adalah bahwa ini kan kesalahan kepemimpinan. Cara visi pemimpin melihat apa yang paling perlu bagi kemajuan rakyat saya, bukan bagi kekuasaan saya bertahan bagaimana. Nah, tapi ada yang bilang bahwa penyebab dari Iran seperti sekarang kan karena faktor embargo. Jadi memang dia memusuhi Amerika, tapi kemudian dia mendapatkan resikonya itu adalah embargo. Dan Cina nggak kena embargo. Cina malah justru dia maju karena ada faktor globalisasi gitu. Ya, embargo itu kan konsekuensi dari pilihan kebijakan pemimpin. Ya, yang dipimpin waktu itu Ayatollah Khomeini. Ya kan, pada saat mahasiswa Amerika dan kedutaan Amerika didudukin di Tehran, kan waktu itu awalnya Khomeini nggak setuju. Ya, orang Amerika juga kaget kok tiba-tiba terjadi kan. Waktu itu kan masih gelora revolusi. Itu film apa? Film Argo. Jadi kemudian dimanfaatkan oleh Khomeini dan lingkungan terdekatnya untuk memperkuat kekuasaan atau garis keras. Itu kan selalu ada yang, kalau revolusi ada yang Danton, Robespierre, ada garis keras, ada garis moderat, ada garis yang nggak ngerti. Iya kan? Awalnya kan Basargad segala macam. Nah, ternyata selama setahun lebih penawanan dan pendudukan kedutaan itu dimanfaatkan untuk memperkuat basis kekuasaan kaum garis keras yang berada di sekitar Khomeini. Dan itu kan dari awal jadi bermusuhan karena belum waktu itu Carter sempat berpikir, bahkan si Cyrus Vance, Menteri Luar Negeri Carter, berpikir bahwa kita harus dekat ini Khomeini sejak di Paris. We have to understand. Dan apa urusannya kalau memang rakyat Iran mau pemimpin yang lain, ya kita coba kenalan gitu loh. Tapi belum kan kedutaannya didudukin lah. Dengan begitu kan yang satu marah juga gitu loh. Akhirnya eskalasi terus menerus dan tidak pernah berhenti, sehingga embargo itu kan adalah pilihan politik dari sebuah rezim yang memang memilih. Kalau saya sih praktis aja. Kalau lu mau konfrontasi, kalau bisa menang boleh-boleh aja. Tapi kalau kalah terus-menerus dan kemudian malah rusak sendiri kamu, sistem kamu dan rakyat kamu yang paling penting, jadi nggak pernah bisa sejahtera, nggak ada jalan untuk masuk globalisasi dengan baik. Ikut serta dalam proses perdagangan dunia, mau perang dan konfrontasi terus yang juga tidak bisa kamu menangkan. Lain kalau kamu bisa menang, tapi kalau kamu nggak bisa menang, yang pinter adalah kalau negara Islam, misalnya yang dalam kawasan itu kan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait.
Kuwait dihajar sama Saddam, kemudian dibela oleh Bush senior kan yang datang melepaskan invasi Saddam Hussein gitu loh. Nah, ini kan pilihan pemimpin, sama dengan bagusnya Deng Xiaoping, begitu dia masuk dia lihat mau gagal, masa gua terusin 2 dekade yang hasilnya kelaparan, penderitaan. Gitu loh. Kalau diktatorship tapi kemudian sukses, kan ada harapan ke depan. Tapi diktatorship yang gagal kan nggak ada harapan. Ya. Karena kan ada juga diktatorship yang kemudian transform menjadi demokrasi ya, seperti kayak Korea Selatan. Nah, ini kan menarik. Korea Selatan jadi Jepang. Dulu kan diktatorship. Dan dua negara ini setelah Perang Dunia Kedua, yang satu Jepang dijaga, ditungguin pasukan Amerika loh. Jepang itu. Korea pun sama. Korea setelah perang Korea nih, antara Korea Selatan di perbatasan antara Amerika nungguin, menjagain. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu dikendalikan, dikuasai, Amerika. diperalat Amerika. Mereka menganggap bahwa ini saat ini karena situasi tertentu kita terima, kita buat justru negara kita jadi lebih maju, rakyat kita lebih sejahtera. Kan itu yang dilakukan oleh Jepang. Mungkin karena di Korea Selatan ada middle class yang kuat, jadi karena bisa karena tidak ada minyak kan. Nggak kuat kan. Bisa juga, tapi kan apapun itu kan pilihan kepemimpinan saat itu. Betul ya. Sama dengan Jerman lah, tentara Amerika sampai hari ini kan 50.000 minimal. Tapi kan dia nggak berpikir bahwa ini kita didudukin Amerika, kita konfrontasi aja lah, masa kita didudukin. Dia jadikan itu kalau gitu kita teman sama Amerika. Dia the guardian of the international order kok setelah Perang Dunia Kedua. Dia globalisasi yang dikawal itu lahirnya dia. Cina kan berpikir bagus juga dong, kita manfaatkan aja. Dia nggak perlu punya angkatan laut yang kuat untuk bisa menjadi eksportir kemana-mana gitu loh, yang pakai tanker-tanker raksasa. Kalau zaman dulu nggak ada guardiannya kan dibajak dulu. Betul nggak? Tapi karena ada rules ada pengawal laut terbuka yang memastikan bahwa jangan ada pembajakan tiba-tiba, jangan ada penghancuran tiba-tiba barang orang di tengah laut, kan harus ada yang Navy yang mengaturnya, mengawalnya gitu loh. Sama dengan, jadi intinya adalah bahwa pemimpin seperti Ayatollah waktu itu pasti nggak ada rencana awal untuk membangun seperti ini, tapi dia respon terhadap situasi kan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi kan kemudian menjadi ilusi yang dianggap benar tentang kekuasaan di bumi atas nama Tuhan, penyeragaman, monopoli kebenaran dengan konsepnya yang tadi platonik itu, seolah-olah menjadi wakil kebenaran tunggal. Ya kan, kaum perempuan benar-benar dibatasi gerak-geriknya. Baru tahun 2022 tuh diprotes sama aktivis gara-gara pembunuhan 1-2. Ini menarik juga nih kalau soal ini ya. Karena kan ini ada contoh perbanding kalau kita bandingkan dengan Saudi saja. Saudi itu kan friendly dengan Amerika. Rezimnya juga rezim kerajaan. Tapi panjang konservatisme. Tetapi dia juga sangat konservatif. Perempuan juga menjadi korban. Ya, jadi terjadi semacam tidak ada kebebasan lah, gitu ya. Sementara Iran anti Amerika, rezimnya teokrasi dan juga tidak ada kebebasan gitu. Tapi ini menarik nih, dan sama-sama punya minyak. Ya, sama-sama punya minyak, betul. Nah, memang tapi kan sekarang Arab Saudi di bawah. Ya, di MBS sudah mulai Pangeran MBS sudah mulai modernisasi, mulai diadopsi bertahap dalam irama. Barangkali itu cara yang pas, nggak semua ya kan, kalau di beberapa negara Arab yang lain kan agak beda-beda. Tetapi kan tendensi untuk kemajuan yang baru, ini baru dalam pengertian ada di Uni Emirat Arab, ada Qatar ini. By the way, ini kan juga ada pengaruh quote and quote jajahan Inggris ya. Ini kan protektorat lah. Ini habis Perang Dunia Kedua. Ini kan dulu Ottoman Empire semua nih. Lagi-lagi kita bisa menonton film Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia gitu loh. Masalah film mulu dari tadi. Cara belajar paling bagus sebelum baca buku tebal-tebal dan agak sedikit berkerut keningnya. Mulainya lewat film. Baru ada kemudian 3 film yang saya sebut. Persepolis, kemudian Argo sama Lawrence of Arabia. Jadi untuk memancing minat. Kalau minat sudah kepancing baru baca bukunya kan. Tapi ini kan bagus sekali sebagai satu perbandingan sejarah ya. Tentu saja lebih panjang. Kita bisa 2-3 hari podcast belum selesai juga. Tapi kan
sebagai satu potret, karena sekarang ini Iran kan di jalan bercabang juga. Ya kan, what is happening next itu kan ini kan jalan bercabang. Nggak mungkin lah teokrasi gagal 50 tahun ya, hampir setengah abad loh ini. Mau diterusin begitu aja, pasti akan terjadi perubahan besar yang penting. Faktanya kan nggak bisa menang juga, nggak kuat juga lawan Amerika gitu loh. Kalau Deng Xiaoping kan sejak awal pemimpin Jepang setelah Perang Dunia Kedua, pemimpin Jerman di Eropa, bagus sekali cerita tentang bagaimana mereka beradaptasi terhadap fakta bahwa Amerika menjadi the guardians of the international order. Ya kan, ada di Prancis muncul General de Gaulle. Ini kan Amerika harus berjarak tapi tetap harus NATO. Kan kalau di Jerman juga lain, ada yang bilang kita harus lebih dekat, lebih nyatu dengan Amerika. Ini kan bukan persoalan yang gampang menjadi teman dan berdekatan dengan superpower. Selalu sepanjang sejarah selalu dilematik. Tapi kelebihan Deng Xiaoping dan generasi pemimpin Cina setelah dia, atau di Jepang atau di Jerman, membaca bahwa Amerika ini generasi superpower baru yang berbeda dengan sebelumnya. Gitu loh. Betul. Nah, ini soal leadership ya. Leadership, visi. Karena kan bisa aja Deng Xiaoping waktu itu mengambil opsi ngapain dekat Amerika, dekat Soviet aja misalnya. Sayangnya Khomeini ini dia sempat hidup di Paris loh. Dia terbuang dari Iran, dia ke Irak, Najaf. Dia terbuang lagi sama Saddam Hussein, dihajar kan, lari dia. Dia anti Barat, tapi dia milihnya di Paris yang melindungi dia. Bahkan intelektual Prancis yang terkenal saat itu Sartre sama Michel Foucault. Michel Foucault itu mengglorifikasi revolusi Iran, mengagungkan Khomeini, gitu loh. Ya mungkin karena itu dia salah jalan. Mungkin karena itu salah jalan. Jadi ada ilusi tentang teokrasi, ada ilusi tentang kekirian dan anti-Amerikanisme. Mungkin karena itu. Kalau Deng Xiaoping sejak awal, let's go to the White House. Kita ke White House. Kita bilang sama Presiden Carter. Ini Carter yang sama yang dimusuhin Khomeini ini. Presiden Carter yang sama loh. Jadi bayangin kalau jadi Carter saat itu. Ada Khomeini, ada Deng Xiaoping. Ya kan? Gua mau ngapain nih, ya kan? Itu bagus banget. Nah, sikap terbuka Cina terhadap pengaruh Amerika dan jangan lupa bukan cuma mahasiswa Cina loh. Ya. Modal Amerika ke Cina. Ya. Pengetahuan dan manajemen Silicon Valley kan ini banget ini dari New York. Jadi dia embrace banget soal bahwa Deng Xiaoping memungkinkan ratusan ribu 100 ribuan lah ya. Ratusan ribu setiap tahun. Sekarang ini 300 ribu. Itu kan menarik karena kalau dibandingkan dengan Iran itu kan masyarakatnya itu sudah sangat terdidik gitu ya. Lapisan terdidiknya itu kan Eropa mereka kan. Jadi maksud saya ini kasihan juga masyarakat Iran ini kan, mereka tuh orang pinternya banyak. Menurut saya rakyat Iran adalah korban visi pemimpinnya dalam hal ini Khomeini dan generasinya yang salah terhadap kemajuan. Gila itu begitu banyak lapisan terdidik tapi tetap kalah sama rezim mullah. Ya. Jadi mereka. Dan ini bukan masalah agama ya Bang, ya kayak di Arab Saudi juga. Arab Saudi Islam, Qatar Islam, Turki Islam. Pemimpinnya aja Uni Emirat Arab Islam. Jadi visi pemimpin. Ya, visi pemimpin melihat sejarah, melihat yang mana sumber kemajuan. Gitu loh. Ya, dan andaikan tadi yang Cali bilang zamannya Carter, kalau misalnya ini kan what if ya. What if ya. What if in history. Kalau misalnya Khomeini lah Shah disingkirkan terus kemudian ya nggak harus menjadi anteknya Amerika tapi dia friendly gitu ya. Carter kan pemimpin yang saleh ya, religius lah. Itu Jimmy Carter itu petani kacang, walaupun Demokrat, tapi dia tradisi gerejanya kuat dan moralis dan religius sama dengan Khomeini dalam soal kepercayaan dia pada Tuhan. Bedanya adalah Carter gak mencampur adukan bahwa kalau saya mengerti hukum-hukum Tuhan, saya juga harus jadi penguasa politiknya, penguasa militernya, penguasa intelijennya gitu loh. Ya kalau mau berkuasa lewat pilihan rakyat gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Nah itu penting banget tuh sebagai sebuah moral of the story gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau ngajak teman-teman Freedom lagi untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Tempatnya asik, wifi-nya kenceng,
dingin, koleksi bukunya selalu banyak. nambah. Mau tahu soal Iran dari Darius Xerxes, Darius, atau Cina, Xi Huangdi. Tema-tema yang kita bicarakan di podcast Freedom itu aspek buku-bukunya itu bisa semua ditemukan di perpustakaan Freedom. Dan nyaman, gratis, dan bisa bikin konten. Mel. Bisa bikin konten, terserah. Kita bebas-bebas aja. Freedom. Oke, kita lanjut ya Pak. Lanjut. Kan kita udah bahas tadi masa lalu. Nah, sekarang masa sekarangnya masa sekarang itu USS Abraham Lincoln sudah mendekati di Teluk Persia. Ini nyerang apa enggak nih? Atau apa sih yang sebenarnya harus dilakukan Amerika Serikat ya? Apakah harus kayak menculik kayak di Venezuela? Atau aksi militer bener aja dar gitu? Kalau senario Caracas ya Venezuela kan itu memang element of surprise-nya tinggi sekali. Kalau sekarang melakukan itu terhadap Khamenei itu kayaknya hampir gak mungkin, apalagi kan mereka sudah terbiasa dengan bunker pindah-pindah kan. Bunker. Karena serangan Israel kemarin tuh loh yang 12 hari perang 12 hari kan, jadi melakukan. Kalau Venezuela kan ada Don't Rule Doctrine. Ada klaim bahwa ini adalah berandanya Amerika. Sebenarnya kalau pribadi saya sih, saya kan senang dengan para anak muda yang pengen bebas dan pengen merdeka dari tirani kan, itu penting. Ini kan sudah menjadi tiranikal ini rezim Khamenei ini gitu. Ya apapun lah analisisnya, faktanya kan begitu. Banyak pembelanya sih yang termasuk di Indonesia kan juga, tapi kan ya sudahlah itu kan apologia terhadap yang gini-ginian kan yang selalu di mana-mana. Justru pemihakan kita itu harus kepada masyarakat Iran. Masyarakat Iran yang menginginkan kehidupan yang lebih bebas, lebih normal lah, nggak konfrontasi terus-menerus dengan siapapun gitu loh, untuk membangun seperti Cina, seperti di Korea Selatan dulu otokrasi, kemudian menjadi demokrasi yang dan maju. Venezuela kita lihat lah, mudah-mudahan. Dan di Venezuela itu ada kan jajak pendapat terbaru di Financial Times tuh. Mayoritas rakyat Amerika Latin setuju dengan aksi Trump mengambil Maduro, supaya mereka tahu kan ini kesempatan baru Venezuela untuk maju dan berkembang, lepas dari diktatoran yang gagal. Kira-kira kayak gitulah. Kita kan juga berharap seperti itu, tapi kan jalannya nggak bisa dengan Amerika kan sudah belajar di luar Venezuela kan, senario seperti Irak serang 20 tahun malah makin rusak. Amerikanya rusak, Iraknya juga rusak. Ya kan, Saddam Hussein. Kemudian senario seperti Muammar Gaddafi di Libya juga nggak bisa, berpihak oposisi, ngebomin kekuasaan, akhirnya juga anarki kan. Jadi nggak gampang. Harus ada pertemuan dari arus bawah yang kuat terhadap. Belum lagi ada komplikasi soal Iran dan Israel apa itu. Ya makanya politik kawasan. Betul. Yang kita harapkan adalah di dalam lingkaran kekuasaan yang sekarang existing power itu, dari tentara revolusi barangkali, dari tentara regulernya barangkali, ada kelompok-kelompok yang cukup kuat yang memutuskan oke, sudah saatnya kita merambah jalan baru. Itu bisa Amerika membantunya, atau negara lain yang siapapun yang mau membantu. Kan kalau sudah rakyat yang di bawah tirani seperti ini kan, siapapun yang membantu ya boleh-boleh aja. Mau Amerika kek, mau Cina kek, mau siapa. Tapi jalan perubahan baru yang nggak lagi seperti 50 tahun terakhir. Itu penting. Nah, Amerika kedengarannya sekarang yang kita lihat ikutin, mereka menawarkan diplomasi dan dialog, bukan dialog tapi masalah nuklirmu bagaimana, masalah ini, tapi ini kan pretext saja untuk bicara, mencari kaum moderat. Ini kan menteri luar negerinya, diplomatnya, apa sih yang kalian mau kita bantu supaya terjadi perubahan? Kalau boleh jangan pakai military intervention dulu, itu sudah terakhir aja. Karena kan kalau kemarin ya pada saat kerusuhan itu kan kelihatannya momentum untuk military intervention yang bisa membantu mereka-mereka yang menuntut perubahan itu sudah lewat. Nah sekarang ini harus agak sedikit sabar, walaupun tidak mungkin lama lagi, karena after all Khamenei sendiri kan usianya 86 tahun. Ya kan, ini kan sudah 30 tahun lebih berkuasa. Jadi sooner or later itu akan terjadi perubahan besar. Mudah-mudahan ke arah yang lebih baik. Ini kan sekali lagi keberpihakan kita kan bukan pada rezimnya di Iran, tetapi kepada rakyat Iran yang kelihatannya memang genuinely
menuntut perubahan besar. Kira-kira gitu hal, Ya. Mel. Oke. Cukup Mas Al? Saya kira ya cukup. Ya, saya kira ini sudah cukup dalam. Sudah cukup dalam. Nah, ini kan kita bicara mengenai trajektori ke depan ya. Ya. Kan ini lagi-lagi saya mau soal perbandingan tadi itu loh. Ya. Cina dan Persia dan Iran itu kan representasi dari peradaban Panjang, besar masa lalu. Jadi ini trajektorinya Ya. ini kayak gimana gitu loh. Sebelum Barat menjadi Barat, Persia itu ya tadi Xerxes, Darius, di Cina sudah Xi Huangdi, tapi peradaban besar panjang Cina sudah berhasil maju sekarang dari beberapa tahap kegagalan sebelumnya, tetapi peradaban besar Persia masih kita tunggu. Nah, kita ini tugas Freedom Podcast untuk melihat apa yang akan terjadi dan menjelaskan kepada apa yang senang dengan yang gini-ginian nih untuk mengerti dengan lebih baik dengan perspektif terhadap perkembangan dunia. Begitu Mel, kira-kira Oke, Mel. baik. Mas Al, tutuplah. Ya. Kan ini diskusi dia Mas Al nih. Baiklah teman-teman Freedom, Amel demikian. siap. Amelia siap. Demikian, terima kasih Mbak Jelly, terima kasih Mas Al. Demikian diskusi di podcast Freedom Institute. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Dah.